Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nur Putu Kurnia, nomor absen 31 dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa Jepang bertekuk lutut. Peristiwa ini dimulai dari Perang Dunia Kedua yang berkecamuk sejak tahun 1939 yang menyebabkan dua kelompok yakni Sekutu dan negara fasis saling menyerang sehingga menyebabkan kerusakan massal. Di peristiwa ini banyak sekali korban jiwa yang meninggal dunia, tetapi ada juga beberapa korban yang masih bisa selamat. Lalu, keinginan Amerika Serikat yang segera untuk menyelesaikan perang, mereka pun mengirimkan pesawat dengan bom atom yang diledakkan di dua kota yang berpengaruh di Jepang, yaitu kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Kehancuran kota Hiroshima dan kota Nagasaki membuat semangat dan martabat Jepang hancur. Mereka tidak dapat memungkiri bahwa sekutu lebih unggul dalam persenjataan. Dan apabila perang ini dilanjutkan, maka Jepang akan lebih hancur. Maka dari itu, akhirnya Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 dan berakhirnya juga dengan Perang Dunia Kedua. Karena posisi Jepang yang terjepit akan perang ini, Jepang pun terpaksa memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1944. Lalu, di tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Dr. Muhammad Hatta. PPKI ini beranggotakan 21 orang yang semuanya adalah orang Indonesia yang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Lalu pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Rajiman Widodiningrat untuk pergi ke Dalat, Saigon, di mana Saigon ini merupakan tempat pusat tentara Jepang. Peristiwa demi peristiwa yang dramatis muncul, di mana alat komunikasi semuanya dikuasai oleh Jepang, sehingga tokoh perjuangan sulit untuk mengakses informasi dari luar. Alasan Jepang melakukan hal ini karena Jepang takut apabila Indonesia mengetahui bahwa Jepang dalam posisi terjepit akan perang ini. Dan di dalam hal ini peristiwa yang lainnya pun muncul, di mana salah satunya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimadea Yuriska Nyani, nomor absen 33. Saya dari kelas 11 IPS 2. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok adalah karena kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada sekutu. Di Indonesia pun terjadi kekosongan jabatan. Nah, lalu terjadilah perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai waktu proklamasi yang tepat. Dimulai dari tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir yang mendengar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu di radio, dia pun bersama para pemuda yang lain memutuskan bahwa proklamasi harus dilaksanakan secepatnya. Lalu di tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda melakukan rapat. Rapat pertama dipimpin oleh Chairul Saleh. Nah, di rapat yang pertama itu mereka memutuskan untuk pergi ke rumahnya Soekarno, meminta Soekarno melakukan proklamasi secepatnya. Diwakili oleh dua orang, yaitu Wikana dan Darwis. Pergilah mereka pada sore harinya ke rumah Soekarno dan Hatta. Nah, sampai di sana Wikana mengatakan pada Soekarno, "Ayo Bung, proklamasi harus dilaksanakan secepat-cepatnya. Karena kemerdekaan itu dibuat oleh rakyat, bukan pemberian dari Jepang." Tapi Soekarno dan Hatta berbeda pendapat. Mereka mengatakan bahwa kemerdekaan tidak boleh dilakukan secara gegabah, harus melewati rapat terlebih dahulu, yaitu rapat PPKI yang akan dilakukan di tanggal 16 Agustus 1945. Tetapi para pemuda ini tidak terima karena menurut mereka kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang itu hanya janji semata. Terjadilah perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda sehingga tidak terjadi kesepakatan di sana. Darwis dan Wikana pun balik pulang dan mereka menemui para tokoh pemuda yang lain.
Dilakukanlah rapat kedua bagaimana caranya agar Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Di rapat kedua ini dipimpin oleh Soekarni. Nah, di rapat kedua ini diputuskanlah bahwa mari kita culik saja atau asingkan saja Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, karena di sana itu wilayahnya jauh dari pengaruh Jepang, dan juga di sana adalah tempat yang lebih aman. Karena para pemuda ini bertujuan membawa mereka ke Rengas Dengklok agar clear atau bersih dari pengaruh Jepang. Pada malam harinya, mereka pun mencari Soekarno-Hatta ke rumahnya. Nah, para pemuda ini beralasan bahwa Heiho dan Peta akan melaksanakan seperti demo atau bentrok itu, sehingga mereka mengatakan bagaimana kalau Bung ikut kita saja supaya nanti kalau terjadi apa-apa Bung tidak diserang oleh Jepang, karena Jepang mengira Bung yang memprovokasi para pemuda ini. Lalu Bung Hatta, Soekarno, istrinya Fatmawati dan Guntur pergi ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok mereka berangkat dini hari pukul 16 Agustus 1945. Nah, sampainya di Rengas Dengklok, akhirnya Soekarno pun akan memutuskan akan memproklamasikan kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945. Seharusnya di tanggal 16 Agustus itu akan terjadi rapat PPKI. Nah, Ahmad Subarjo yang kebingungan, lah Soekarno di mana dan Hatta? Lalu dia menelpon Wikana. Lalu Wikana memutuskan untuk tidak memberitahu, tapi Ahmad Subarjo mengatakan janjinya bahwa kemerdekaan atau proklamasi akan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus pukul 12. Nah, akhirnya Wikana mengantar Ahmad Subarjo untuk menemui Soekarno, dan mereka pun malamnya balik ke Jakarta untuk besoknya memproklamasikan kemerdekaan, yaitu di tanggal 17 Agustus 1945. Sampailah mereka pukul 12, dan selanjutnya mereka di tanggal 17 Agustus dini hari itu menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Pukul 3 dini hari, tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi itu selesai. Dan di pagi harinya, pukul 10 pagi, proklamasi dilaksanakan di rumah Soekarno-Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dan Indonesia pun merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Di sini saya akan menyampaikan materi yang terakhir mengenai sejarah teks proklamasi. Jadi naskah proklamasi tersebut pertama kali ditulis dalam selembar kertas bloknot berwarna putih yang memiliki ukuran panjang 25,8 cm, lebar 21,3 cm, dan memiliki ketebalan 0,5 mm. Nah, jadi Soekarno itu pertama kali menuliskan pernyataan proklamasi di atas kertas bloknot tersebut. Nah, Soekarno juga bertanya kepada Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo mengenai bagaimana bunyi rancangan pada draft pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, kedua orang yang ditanya ini pun tidak ingat persis bagaimana bunyi pada draft pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Nah, kemudian Ahmad Subarjo ini menyampaikan sebuah kalimat, "Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia." Nah, tidak berselang lama, Ahmad Subarjo juga menambahkan kalimat hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo waktu sesingkat-singkatnya. Nah, setelah Soekarno menuliskan pernyataan yang diberikan oleh Ahmad Subarjo dan juga Muhammad Hatta, beliau juga menambahkan Jakarta, tanggal 17 bulan 8 tahun 05, wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai penutupnya. Nah, semua orang yang ada di sana itu sepakat mengenai rancangan Undang-Undang Dasar draft tersebut. Nah, jadi tahun 05 yang dimaksud ini ialah tahun 2605 dalam kalender Jepang. Nah, jika dalam kalender Indonesia itu berarti tahun 1945. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niketujuh Natalia Putri, nomor absen 26 dari kelas 11 IPS 2.
Naskah tersebut kemudian dibahas bersama oleh beberapa tokoh nasional lainnya yang berada di rumah Laksamana Maeda. Setelah disetujui, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Namun, di kediaman Laksamana Maeda tidak tersedia mesin ketik. Ajudan Laksamana Maeda, yaitu Satsuki Mishima, segera pergi ke kantor perwakilan militer Jerman untuk meminjam mesin ketik. Setelah tersedia mesin ketik, Sayuti Melik mulai mengetik teks proklamasi dengan didampingi oleh BM Dia. Sayuti Melik tidak hanya mengetik, tetapi juga melakukan beberapa perubahan konsep dalam proklamasi yang dibuat dengan tulis tangan Soekarno.